Kalau pengaruh saya kira tetap masih kuat karena buktinya beberapa orang yang mengklaim sebagai mantan anggota FPI, sebagai simpatisan kemarin juga sempat melakukan aksi atau menyiapkan diri untuk aksi dengan bukti yang ditangkap di Condet misalnya. Itu kan karena pengaruh kuat dari HRS ini. Jadi saya kira kalau soal pengaruh tetap masih kuat, harus diakui bahwa simpatisan dan pendukungnya cukup banyak. Jadi saya kira tidak akan surut soal pengaruh ini karena ini kan memang personanya HRS ya. Tetapi apakah dia masih punya panggung atau tidak, ini yang nanti bisa dicek. Kalau misalnya dia sudah misalnya menjalani hukuman, dia tidak akan punya panggung gitu. Tapi ketika nanti dia keluar juga akan punya pengaruh lagi. Tagar Institut Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, terima kasih Anda tetap setia di YouTube channel Tagar TV. Hari ini kita mau bahas tentang Rizik Syihab yang saat ini sedang menghadapi persidangan dalam 4 kasus pelanggaran protokol kesehatan. Kita tahu Rizik Syihab punya banyak kasus hukum pada masa lalu dan statusnya menggantung. Nah, bagaimana kira-kira nasib Rizik Syihab ke depannya? Apakah akan surut ditelan zaman atau masih punya pengaruh bagi para pengikutnya? Untuk membahasnya, saya Korey Olivia saat ini sudah bersama dengan pengamat intelijen Stanislaus Rianta. Halo Pak Stanis, apa kabar Pak? Kabar baik Mbak. Pak Stanis, Rizik Syihab atau HRS ini tampaknya benar-benar akan dihabisi dengan pendekatan hukum ya Pak. Begitu pulang ke Indonesia langsung dihajar dengan 4 kasus pelanggaran protokol kesehatan. Kalau menurut Pak Stanis, ini murni hukum atau ada unsur politis Pak? Misalnya mungkin negara sepertinya sudah lelah diganggu HRS sehingga harus disudahi secara hukum? Ya, kalau melihat apakah ini murni hukum atau politis, nanti bisa dilihat di fakta-fakta persidangan. Karena itu nanti kan akan diuji secara detail apakah itu benar-benar ada fakta, ada buktinya atau tidak. Kalau ternyata bukti-bukti yang diajukan ternyata dianggap tidak benar, berarti memang itu ada unsur lain. Tetapi ketika nanti bukti-bukti, saksi-saksi, pengakuannya itu ternyata dianggap benar, maka itu murni masalah hukum. Jadi yang bisa menjawab itu nanti sebenarnya pada keputusan dari sidang di pengadilan. Itu pun nanti masih bisa banding beberapa kali hingga terakhir. Jadi saya kira masih jauh untuk menyatakan bahwa itu benar-benar salah atau tidak. Tetapi hingga kasus bisa P21 itu kan memerlukan BAP dan ada saksi, ada bukti yang saya kira sudah mendekati ke arah-arah bahwa memang bisa menjadi tersangka. Ya, Rizik Syihab dengan 4 kasus dalam waktu bersamaan gini, kira-kira akan dipenjara berapa lama ini, Pak? Saya tidak paham kalau beberapa lamanya, tetapi melihat kasusnya memang kelihatannya memang akan menjadi akan kena hukuman. Dan ini memang kalau misalnya hakim memutuskan seperti itu berarti bukan karena personalnya atau karena kasusnya atau karena situasi politik, tidak, tetapi karena memang ada bukti-bukti yang menjadikan HRS sebagai tersangka kemudian terdakwa dan nanti terpidana. Kalau menurut pengamatan Anda, Pak, apakah hakim akan bersikap profesional saat menjatuhkan vonis untuk HRS nanti? Karena hakim yang biasanya menyebut saudara terdakwa kepada terdakwa di ruang sidang ini memanggil Habib kepada Rizik Syihab. Saya kira harus profesional. Sebutan itu biasa ya. Sebutan itu biasa. Saya kira harus profesional. Kalau misalnya nanti hakim tidak profesional, kan nanti jaksa bisa naik banding. Jadi saya kira tetap harus profesional ya. Ya, Rizik Syihab dalam sidang sering protes ini Pak, pengacaranya juga ada yang menilainya kasar kepada majelis hakim. Kalau menurut Anda sendiri bagaimana Pak? Ya, memang narasi-narasi yang sering disampaikan adalah seperti itu. Saya kira siapapun juga warga negara itu harus bersikap sopan di pengadilan. Kita harus belajar dari kasus Ahok misalnya. Ahok waktu itu di persidangan dan dia juga menjalani hukuman, dia tidak, saya kira cukup santun, cukup sopan ketika menjalani persidangan. Kita tidak melihat kasusnya, tetapi siapapun warga negara ketika dia dihadapkan pada persidangan, dia harus menghargai persidangan dan itu harus sopan. Kalau misalnya tidak
tidak sopan atau mungkin melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma di persidangan, itu kan bisa malah menambah putusan atau mungkin menambah persepsi yang semakin tidak baik terhadap terdakwa. Baik, pertanyaan terakhir Pak Stanis. Kasus selama Rizik Syihab ini kan berderet ya kasus hukumnya dan menggantung tanpa kepastian. Lalu sekarang dia juga dihajar dengan 4 kasus. Kalau menurut Anda Pak, seperti yang tadi saya sebutkan di pembukaan, apakah HRS ini akan redup di telan zaman atau dia tetap punya pengaruh menggerakkan orang untuk berdemonstrasi ke depannya? Kalau pengaruh saya kira tetap masih kuat, karena buktinya beberapa orang yang mengklaim sebagai mantan anggota FPI, sebagai simpatisan, kemarin juga sempat melakukan aksi atau menyiapkan diri untuk aksi dengan bukti yang ditangkap di Condet misalnya. Itu kan karena pengaruh kuat dari HRS ini. Jadi saya kira kalau soal pengaruh tetap masih kuat, harus diakui bahwa simpatisan dan pendukungnya cukup banyak. Jadi saya kira tidak akan surut soal pengaruh ini, karena ini kan memang personanya HRS ya. Tetapi apakah dia masih punya panggung atau tidak, ini yang nanti bisa dicek. Kalau misalnya dia sudah misalnya menjalani hukuman, dia tidak akan punya panggung gitu. Tapi ketika nanti dia keluar juga akan punya pengaruh lagi. Dan tergantung juga momentumnya. Apa ada momentum yang untuk mengamplifikasi pengaruhnya atau tidak? Kalau tidak ada momentumnya, tidak kuat. Pengaruhnya hanya sebatas antara hubungan antara HRS dengan simpatisan dan pendukungnya. Tapi kalau ada momentum yang bisa mengamplifikasi, pengaruhnya akan meluas kemana-mana. Jadi saya kira banyak faktor. Kalau misalnya nanti HRS dihukum, ya akan sementara akan reda. Tapi ketika nanti dia keluar, tergantung momentumnya. Ada momentum atau tidak. Baik, Pak Stanis. Terima kasih Pak Stanis untuk waktunya. Sukses selalu Pak Stanis. Ya, terima kasih. Sama-sama, Mbak. Tagarians, demikian perbincangan saya bersama pengamat intelijen Stanislaus Rianta. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia, Tagar TV.